keberadaan koperasi mati suri. Sebagai amanat UUD 1945, koperasi harus bisa dibangkitkan lagi. Calon Presiden Ganjar Pranowo mengatakan akan mendorong pendirian koperasi petani untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan para petani. Hal itu ia ungkapkan saat menanggapi keluhan warga di Kulon Progo, Yogyakarta. Didirikan koperasi petani, bukan koperasi fiktif, diurus secara profesional dengan menggunakan cara berbisnis yang baik. Koperasi harus dibangun oleh, untuk, dan dari anggota, kata Ganjar 16 November 2023. Namun, seperti diketahui, bahwa keberadaan koperasi sendiri banyak yang mati suri. Bahkan di pertengahan tahun ini, Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja, Dinkopnaker Boyolali, sempat menyebut bahwa dari 877 koperasi yang tercatat di Dinkopnaker, 469 sisanya tidak aktif. Terkait hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Alumni Institut Koperasi Indonesia, IKA-IKOPIN, periode 2017-2021, Adri Istanbul Linggakayo menyatakan setuju. Sebab, menurutnya koperasi merupakan amanat pasal 33 UUD 1945. 33 tadi Bang, gimana penjelasan Abang soal koperasi sebenarnya Bang? Jadi begini, bahwa sebetulnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu rumusannya itu kan melalui satu pemikiran dan dialog yang panjang yang digagas oleh peserta. Ya. Kata Adri Istanbul Linggakayo di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 17 November. Ia berpendapat, rumusan tersebut tentunya menjadi bagian dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai dasar bernegara. Kenapa? Itu merupakan asas keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, di mana mengakomodir badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik koperasi. Menurutnya, roh dari UUD 1945 merupakan anti terhadap liberalisme dan terhadap kapitalisme. Sehingga, jalan tengah yang diambil oleh Indonesia saat itu adalah melalui pasal 33 UUD 1945, di mana aturan tersebut mengakomodir badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, BUMN, dan badan usaha milik koperasi. Tetapi, lanjut Adri, setelah amandemen, muncul penafsiran-penafsiran yang tidak lagi mencerminkan kekuatan tiga unsur tersebut. Nah, jadi menurut saya, siapapun nanti kita ini dalam bertata negara ini, kembalilah kepada pasal 33. Jadi secara keseluruhan, kembalikanlah Undang-Undang Dasar 1945 kepada konstitusi awal. Ya, nanti kalau memang ada perubahan-perubahannya itu bukan di Undang-Undang Dasar 45-nya, tetapi di turunan-turunan yang harus disesuaikan kembali kepada asas jurisprudensi Undang-Undang Dasar 45. Saya pikir itu. Adri memaparkan, baik koperasi maupun perusahaan besar swasta sama saja. Manajemennya harus dilakukan secara profesional, sesuai kaidah-kaidah sistem perekonomian. Manajemennya harus profesional yang memang memiliki kaidah-kaidah sistem perekonomian hanya di dalam asas kepemilikannya. Kalau di kapitalis ini atau di perusahaan swasta ini lebih kepada individu dan kekuatan modal. Tetapi di koperasi adalah sharing ekonominya di situ. One man, one food. Demokrasi ekonominya menurut kita di koperasi ini lebih merangkul banyak orang. Itu aja. Jadi tidak ada masalah. Adri menyebut, banyak juga negara-negara besar yang dimana perusahaan besarnya dikelola oleh badan usaha milik koperasi. Jadi, jangan takut koperasi tak mampu bersaing dengan swasta. Koperasi, menurutnya, tak hanya berbentuk simpan pinjam atau koperasi pangan saja, namun dapat juga dibuat dalam bentuk lainnya. Ia menilai, tidak berkembangnya koperasi di Indonesia ialah ketidakhadiran negara selama ini untuk serius mengurusnya. Menurut Abang, kenapa selama ini koperasi tidak berkembang, Bang? Ya, karena memang
ketika ada satu sinergi kekuatan ini, itu yang ditakutkan oleh sekelompok orang, mungkin menurut saya begitu, dan negara belum hadir. Negara harus hadir karena itu tujuan konstitusi. Hal serupa juga diungkapkan oleh ekonom Partai Buruh Gede Sandra. Kata Gede, memang selama ini koperasi sulit berkembang karena adanya ketimpangan. Alasan utamanya itu karena alokasi kredit perbankan itu tidak seimbang untuk usaha kecil, menengah, dan korporasi, ucap Gede kepada Forum Keadilan, Jumat 17 November. Gede menjelaskan, dari kredit Indonesia yang sebesar 7.000 triliun rupiah, 83%-nya mengalir ke ratusan korporasi besar dan BUMN. Baru 17% sisanya dialokasikan ke usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada keberpihakan dari perbankan kita dan tidak ada tekanan dari pemerintah untuk memaksa perbankan kita untuk mempermudah kredit usaha kecil, termasuk koperasi, ungkapnya. Menurut Gede, tanpa adanya kredit, apapun usahanya tidak akan hidup. Jadi, ketimpangan pemberian kredit ini harus diubah. Jadi, siapapun capres yang menang, mau itu Pak Ganjar, Anies, Prabowo, harus mengubah sistem perkreditan agar lebih adil, supaya koperasi apapun itu bisa mendapat aset yang lebih kuat untuk permodalan, sehingga mereka bisa bergerak dan bangkit, tukasnya.